Ya, Dr. Tifa meminta agar UGM bersikap netral. Ya, dia mengatakan sesama pejuang adalah agar bersikap netral di dalam menentukan ijazah Joko Widodo. Dan inilah pernyataan Tifa. Soal kemandirian UGM tadi. Ya, jadi sebetulnya gini, saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia. Ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM. Bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Dan itu hampir deadlock. Sampai terakhir, akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya ingin menekankan Bu Rektor, diam saja. Pak Dekan, diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan, daripada tidak mau membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Kalau memang tidak punya data atau tidak punya pernyataan yang valid, yang mendukung kepada rakyat untuk kita semua mendapatkan informasi dan kebenaran, lebih baik UGM diam saja. Jangan ditarik-tarik pada masalah yang rektor sekarang tidak tahu. Ini masalah rektor yang dulu, bukan masalah rektor yang sekarang. Ini masalah dekan, bukan dekan yang sekarang. Malah jadi blunder seperti yang selama ini disampaikan oleh UGM, oleh Humas UGM, ya, seperti yang foto-foto yang ternyata tidak tepat, kemudian informasi tentang fotokopi yang ternyata tidak tepat, malah jadi blunder gitu. Jadi saya mendorong UGM harusnya merangkul kami, bukan berlawanan dengan kami. Kami ini para peneliti lulusan UGM semua yang punya kredibilitas tinggi. Jadi kalau memang UGM mau bersama dengan rakyat sebagai universitas rakyat, UGM bersama dengan kami, bukan bersama dengan orang yang sekarang ini sedang kita permasalahkan gitu. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik, Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, menurut apa Pak? Tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berperan itu bukan 1000 foto, tapi lembar ijazah asli. Itu aja. Sama lembar buku skripsi tadi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang. Tapi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini
dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti silakan persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Demikian teman-teman, kalian cuma pengen lihat foto saya toh? Saya kemarin itu tadi. Ini saya sudah. Ya. Mudah-mudahan saja TPUA, ya katakan saya, Pak Rustam, Pak Medi, yang didahului oleh Pak Damai Lubis, ya sebelumnya itu bisa mengkerucut, gitu kan, kepada apa yang memang diharapkan juga oleh Barreskrim, gitu ya, sehingga ujungnya adalah sampai kepada pemeriksaan 2 dokumen penting, yaitu skripsi Joko Widodo dan ijazah Joko Widodo UGM. Itu yang kita yakin berdasarkan temuan-temuan gitu kan, ahli digital forensik, ahli telematika, bahwa skripsi yang ada lembar pengesahannya itu dugaan kuatnya palsu gitu. Yang konsekuensinya tidak mungkin kalau skripsinya palsu, ijazahnya asli. Itu yang paling mudah. Tapi juga dianalisis lagi ijazahnya, itu yang beredar. Dan
ternyata indikasi atau dugaan bahwa ijazah itu juga palsu sangat kuat. Oleh karena itu TPUA itu kan berharap pihak Barreskrim itu kan yang melanjutkan proses ini, dan tanda-tanda untuk bisa berlanjut terlihat gitu. Saya kira kita akan bantu lah. Intinya mah gitu Pak Rahmat. Dengan keterangan kita ini nanti membantu Barreskrim gitu kan untuk mengungkap dan akhirnya bisa memastikan apakah skripsi Joko Widodo dan ijazah Joko Widodo UGM palsu atau asli. Sampai situ. Jadi nggak mungkin ditarik lagi nih. Saya kira itu penting, baru terhubung pada laporan-laporan seperti pencemaran, penghinaan, atau fitnah, atau penghasutan, itu sekunder. Gitu. Yang primer ini primer. Tapi bagaimana dengan adanya kemarin pelaporan Joko Widodo di Polda Metro Jaya yang kemudian sudah mulai dilidik? Nah, tentunya Pak Rizal juga di satu sisi sebagai terlapor dari Joko Widodo dan di Mabes Polri juga sebagai prinsipal. Bagaimana Pak Rizal untuk menanggapi kedua? Kalau saya menghimbau berdasarkan kapasitas pengetahuan hukum yang saya miliki, itu bahwa apa yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atau yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, itu misalnya Jakarta ini, itu harus dihentikan dulu. Dihentikan karena itu kan pencemaran, penghinaan, itu fitnah, itu. Sementara yang ke Polres Jakarta Pusat itu penghasutan. Itu semua berkaitan dengan ijazah dan skripsi, ya kan? Menghina katanya atau mencemarkan, yang asli kok disebut palsu. Fitnah, kok yang asli disebut palsu. Menghasut ke Jogja dan ke Solo, itu kaitannya dengan ijazah. Asli kok dikejar-kejar sampai menghasut segala. Jadi hubungannya dengan ijazah. Sementara ijazah itu dan juga skripsinya belum ada pembuktian hukum palsu atau asli. Jadi logika hukum yang paling logis adalah semua laporan ini akan terjawab jika laporan di Mabes Polri. Laporan terjawab jika pengaduan kita di Mabes Polri selesai. Gitu, tuntas. Jadi ini primer, itu sekunder. Mungkin yang lain-lain tersier. Gitu, dari kaitan dengan nilai hukum. Maka mudah-mudahan Barreskrim ini tidak setengah-setengah. Dan kita yakin tidak. Karena sudah mulai ada surat perintah penyelidikan. Jadi resmi loh. Berarti dengan adanya surat perintah penyelidikan dan sudah ada beberapa anggota TPUA yang dipanggil di Barreskrim, kemungkinan besar perkara Barreskrim yang akan naik duluan. Harus naik duluan. Ya kan, dibandingkan pelaporan-pelaporan yang viral belakangan ini baik Jokowi maupun Irma. Gitu. Jadi itu akan terjawab jika kasus di Barreskrim ini terungkap. Siap. Betul Kang Rahmat. Ini strategis. Kalau menurut saya ini strategis gitu dan menentukan. Ya mudah-mudahan saja publik, masyarakat bisa membantu mengawal. Gitu kan, sebab ini adalah, saya melihat ada goodwill atau itikat baik dari pihak Barreskrim sampai menemukan pasal-pasal yang kira-kiranya harus dibuktikan.